بسم الله الرحمن الرحيم. Qala Syekh Muhammad Husain Adz-Dzahabi rahimallahu taala at-tafsir ats-tsalis ya min tafasir al-fuqaha ahkamul Qur'an libni al-Arabi al-Maliki ya. Al-Ibni al-Arabi al-Maliki. Ini bukan Ibnu Arabi yang sudah kita bahas ya dalam tafsir Sufiyah ya, tapi Ibnu Arabi seorang ulama besar dalam mazhab Maliki. Jadi bedakan antara Ibnu Arabi dengan Ibnu al-Arabi ya, itu dua ulama yang berbeda. Tarjamatul muallif. Nah, siapa ini Imam Ibnu al-Arabi al-Maliki? Ya huwal qadhi Abu Bakar Muhammad ibn Abdullah. Jadi beliau namanya Muhammad ibn Abdullah ya. Muhammad ibn Abdullah, ini nama Muhammad ibn Abdullah, ini nama beliau ya, dengan kunyah Abu Bakar ya, dengan kunyah Abu Bakar. Muhammad ibn Abdullah ibn Muhammad ibn Abdullah ibn Ahmad al-Mu'afiri. Nah, ini nisbatnya ya, al-Mu'afiri, al-Andalusi, al-Ishbili ya. Al-Andalusi, al-Ishbili. Jadi beliau berasal dari Ishbilia. Berasal dari Ishbilia. Ishbilia ini salah satu wilayah di Andalusia saat itu ya. Al-Imamul Allama al-Mutabahhir. Seorang imam, seorang yang banyak ilmunya, al-Mutabahhir ya, ahli yang sangat luas. Khitamu ulama'il Andalus. Ya, sebagai penutup para ulama Andalus. Maksudnya sebelum Andalusia kemudian direbut oleh oleh pasukan salib ya. Wa akhiru a'immatiha wa hifadhiha, dan juga ulama terakhir dari para imam-imam yang berasal dari Andalus dan para hufadznya. Para hufadz di sini maksudnya hufadz ya, bukan hifadz, para hufadz hadis ya, yang hafal sampai ratusan ribu hadis. Wa kana abuhu min fuqaha Isbiliyah wa ru'asaiha, dan bahkan ayahnya Abdullah bin Muhammad itu termasuk para ahli termasuk fuqaha dari Isbiliyah. Jadi antara anak dan ayah ini dua-duanya merupakan ulama besar yang berasal dari Andalusia. Wulida Abu Bakar. Jadi Abu Bakar Muhammad bin Abdullah ya. Sanata 68 wa 400 min Hijrah. Ya, jadi lahir pada tahun 468, berarti abad kelima ya, min ulama al-qarni tsalis al-hijri, 468 Hijriah. Wa ta'addaba ya baladahu ya, dan kemudian ya ta'addab itu maksudnya beliau ya tumbuh di negerinya ya, di Isbilia tadi. Wa qara al-qiraat, lalu belajar qiraat di sana, lalu kemudian hijrah tumaro hala ila Misr wa Syam wa Baghdad wa Makkah. Nah, setelah itu beliau kemudian hijrah mencari ilmu ya sampai ke wilayah Mesir, Syam, Baghdad dan Makkah. Wa kana ya'khudhu an ulama'i kulli balad. Mana di setiap wilayah beliau mengambil ilmu dari mereka. Yarhalu ilaihi hatta atqana al-fiqha. Lalu kemudian beliau belajar kepadanya sampai mumpuni dalam berbagai bidang ilmu ya, fikih wal usul ya, usul fikih ataupun mungkin usul hadis, usuluddin ya, qaidul hadis ya, hatta atqana al-fiqha wal usul wa qayyadal hadis, maksudnya wa qayyadal hadis. Kemudian beliau juga menulis hadis ya. Jadi beliau juga mengumpulkan hadis-hadis Nabi SAW. Wa tasafir riwayah ya, dan juga banyak meriwayatkan hadis. Wa atqana masailal khilaf wal kalam, dan memiliki pemahaman yang bagus sempurna terhadap berbagai macam perdebatan ulama ya, dan juga ilmu kalam, maksudnya ilmu akidahnya. Khilaf wal kalam, al-khilaf itu dalam bidang fikih, al-kalam itu dalam bidang akidah ya. Wa tabahhara fit tafsir, dan juga sangat luas keilmuannya dalam bidang tafsir. Wa baro'a fil adabi wasyair. Baro'a juga maknanya ilmunya sangat luas, mendalam dalam ilmu adab dan syair. Adab di sini maksudnya adalah ilmu seputar bahasa ya, ilmu balaghah, ilmu adab itu ilmu balaghah dan seputar syair. Wa akhiran ada ila baladi Isbiliyah bi ilmin katsir. Dan selanjutnya ya, perjalanan beliau rupanya tidak berhenti dalam proses mencari ilmu. Akhirnya beliau pun setelah menjadi ulama besar yang ahli dalam berbagai ilmu ini, ya hijrah atau pulang lagi ke negerinya di Isbiliyah ya, dengan membawa ilmu yang sangat banyak. Lam ya'ti bihi ahadun qablah, yang mana keilmuan beliau yang sangat luas itu tidak ada seorang pun ya yang membawa ilmu yang banyak daripada beliau. Ya, mimman kana lahu rihlah ilal masyriq, yaitu tidak ada seorang pun yang semisal dengan beliau dari keilmuan setelah pulang dari wilayah masyriq. Karena begini ya, istilah maghrib dan masyriq ya, istilah barat dan timur itu kalau dalam sejarah awal-awal perkembangan wilayah umat Islam ya, namanya Maghrib itu adalah wilayah Andalus ya. Sedangkan kalau wilayah Masyriq itu ya wilayah Syam, wilayah Irak, nah itu Masyriq ya, Hijaz ya. Jadi itu istilah Masyriq dan Maghrib pada masa itu ya. Tapi sekarang udah beda lagi ya.
Kalau sekarang ya timur barat, definisinya tinggal siapa yang mendefinisikan. Termasuk dalam hal ini wilayah ujung Afrika itu pun disebut barat ya. Makanya ada satu negara namanya Maghrib ya kan. Nah, itu kan negara Maroko di ujung Afrika. Jadi ini istilah untuk membedakan dua wilayah besar umat Islam saat itu. Walal jumlah. Nah, secara umum ya, faqad kana rahimahullah min ahli tafannun fil ulumi wal istibhari fiha. Jadi secara umum Imam Ibnu Al-Arabi ini seorang ahlu tafannun ya, seorang yang banyak menguasai beragam ilmu ya dan bahkan istibhar. Istibhar itu artinya ya betul-betul beliau ahli di situ ya, bukan sekedar belajarnya saja tapi juga ahli di situ. Wal jam'ulaha yang bisa mengumpulkan semuanya dalam diri seseorang Ibnu Arabi. Ya mutaqaddiman fil ma'arif kulliha ya. Dia terdepan ya dalam pengetahuan ya mutakalliman fi anwa'iha yang bisa berbicara menyampaikan ilmu-ilmu ya yang tadi sangat beragam itu nafidzan fi jamiha harisun ala adaiha wa nasyiha nafidzan fi jamiha ya mampu mengumpulkan semuanya harisun ala adaiha sangat Harrison itu sangat semangat untuk menyebarkan ilmu yang beliau dapat ya taqibuz dzihni fi tamyiz shawabi minha ya kemudian akalnya juga sangat cerdas untuk bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk ya terkait dengan berbagai persoalan. Wa yajma'u ila dzalika kulluhu adabul akhlaq. Nah, tapi di sisi yang lain meskipun ilmunya sangat luar biasa ini, Imam Ibnu Al-Arabi juga termasuk sosok manusia yang sangat baik akhlaknya, ya. Adabul akhlak. Jadi akhlaknya sangat mulia, ya, tidak sombong, tidak angkuh dan seterusnya. Ya. Ma'husnil mu'asyarah ya dengan tetap berhubungan baik dengan siapapun. Waqasatul ihtimal. Waqasatul ihtimal. Kasatul ihtimal itu artinya banyak mempertimbangkan gitu ya. Jadi kalau ingin melakukan sesuatu itu tidak langsung laksanakan gitu aja enggak. Pertimbangkan dulu mudaratnya apa, maslahatnya apa. Nah, itu namanya disebut dengan kasratul ihtimal ya, menimbang-nimbang sesuatu sebelum melakukannya. Wa karamun nafsi. Nah, juga beliau seorang yang karam itu dermawan ya. Wa husnul ahdi. Husnul ahdi itu artinya penepat janji, tidak pernah mengingkari. Wasabatul wuddi dan juga kalau kemudian menyenangi seseorang ya senangnya itu adalah atau cintanya itu adalah cinta yang tulus. Sakana baladahu dan kemudian juga cinta kepada negerinya maka beliau di akhir hayat pun kembali kepada negerinya. Ya. Wasyu wirofihi ya wasyu wirofihi artinya gini Imam Ibnu Arabi ini juga termasuk sosok yang dimintai musyawarah oleh penguasa negerinya. Jadi beliau ini bukan orang sembarangan. Ya. Penguasa pun meminta pendapatnya dalam mengurusi negeri. Ya. Wasami'a, wasamma'a atau wasami'a. Wasamma'a itu artinya didengarkan ucapannya. Ya wadarrasal fiqh wal usul. Ya juga beliau mengajarkan ilmu fikih dan usul. Ya wajala salil wa'di wat tafsir. Ya, kemudian beliau juga menyampaikan nasihat-nasihat ya dan ilmu tafsir kepada murid-muridnya. Waruhila ilaihi listama dan banyak orang mendatanginya untuk mendengarkan ilmunya tadi ya. Qala al-Qadhi Iyad. Nah, ini ada komentar dari salah seorang ulama Maliki yang juga terkenal, Al-Qadhi Iyad ya, wa huwa mimman akhadhu anhu, salah satu murid yang mengambil ilmu dari Al-Qadhi Abu Bakar Ibnu Al-Arabi. Istaqba bi baladihi fa nafa'allahu bihi ahlaha li salamati. Beliau diminta menjadi qadhi istaqba ya. Istaqdo itu artinya beliau diminta menjadi qadhi oleh penguasa negerinya dan Allah akhirnya memberikan manfaat kepada masyarakatnya ya karena keteguhannya dalam menyampaikan kebenaran. Wa syiddati nufudhi ahkamihi dan juga bagaimana beliau tegas ya untuk menjalankan hukum-hukum Allah melalui putusan-putusannya tadi. Wa kana lahu fil zalimina surah marhubah yang mana Imam Al-Qadhi Abu Bakar Ibnu Al-Arabi ini ya bagi orang-orang yang zalim merupakan sesuatu yang menakutkan, surah marhubah ya. Jadi bagi orang-orang zalim nggak berani itu kalau berperkara di hadapan Al-Qadhi Ibnu Al-Arabi ya. Waktu asaru anhu fi qada'ihi ahkamun gharibah. Ya waktu asaru anhu fi qada'ihi ahkamun gharibah ya. Artinya waktu asaru anhu ya dalam putusannya itu akan memberikan pengaruh besar ya kepada orang-orang yang dijatuhkan putusannya tadi. Ahkamul gharibah. Ya, ya hukumnya intinya berlaku bahkan sekalipun kepada orang asing ya. Gharibah, ahkamul gharibah maksudnya. Tapi intinya maksudnya adalah hukumnya ini tetap memberikan pengaruh ya kepada masyarakat yang mengikuti qadanya ya. Tsumma sarafa 'anil qada. Namun setelah itu beliau akhirnya tidak lagi atau mengundurkan diri ya
mengundurkan diri dari jabatan sebagai qadhi. Artinya beliau Imam Ibnu Al-Arabi ini tidak menjadi qadhi sampai akhir hayatnya ya. Jadi beliau hanya beberapa saat lalu kemudian keluar atau mengundurkan diri dari jabatan qadha wa aqbala ala nasyi ilmi wa bathihi, dan lebih fokus untuk menyebarkan ilmu ya kepada murid-murid yang belajar kepadanya. Nah, ini pengakuan kesaksian dari muridnya sendiri Al-Qadhi Iyad ya, yang menulis kitab Al-Qadhi Iyad ini adalah penulis kitab yang hari ini cukup terkenal ya, Akhwat. Ya, karena kitab beliau di bulan Rabiul Awal ini biasanya dijadikan sebagai bacaan yang dihatamkan. Kitab Al-Qadhi Iyad ini namanya Asy-Syifa bi Huquqil Mustafa. Jadi kitab yang berbicara tentang Syama'il Muhammadiyah, bicara tentang bagaimana kita mendapatkan akhlak Rasulullah. Jadi kitab-kitab ini biasanya di beberapa universitas Islam, kitab Al-Qadhi Iyad ini menjadi bacaan untuk dihatamkan selama bulan Rabiul Awal. Asy-Syifa bi Huquqil Mustafa. Ya. Jadi bagaimana kita mengetahui hak-hak Nabi Muhammad dalam kehidupan kita. Dan beliau adalah murid dari Imam Al-Qadhi Abu Bakar Ibnu Al-Arabi rahimahullah ta'ala. Hada ya, wa qad allafa rahimahullah fasanif katsir mufidah. Nah, di samping itu Imam Ibnu Al-Arabi juga telah menulis banyak karya ya. Nah, minha di antaranya adalah Ahkamul Quran ya, wa huwa ma nahnu bisadadil ad. Jadi kitab Ahkamul Quran yang nanti akan kita kaji. Wa Kitabul Masalik fi Syarh Muwatta' Malik. Nah, beliau juga punya kitab syarah ya. Kitab syarah terhadap hadis-hadis yang disusun oleh Imam Malik bin Anas Al-Muwatta'. Namanya Al-Masalik fi Syarh Muwatta' Malik ya. Wa Kitabul Qabas. Nah, ini juga kitab syarah juga ya. Kitabul Qabas ala Syarh Muwatta' Malik ibn Anas. Kitabul Qabas ala Syarh Muwatta' Malik. Cuma satu jilid ya. Saya punya ini kitab Al-Qabas ini, saya punya cuma satu jilid ya. Jadi syarah ringkas dari hadis-hadis Muwatta' Imam Malik ibn Anas ya. Nah, beliau juga punya kitab Aridatul Ahwazi. Nah, Aridatul Ahwazi ini syarah dari Imam Tirmizi, Sunan Tirmizi. Jadi beliau juga mensyarah kitab Sunan Tirmizi. Dan ada kitab yang sangat luar biasa ini ya. Kitab ini juga satu jilid, ini kalian kalau membacanya sangat bagus sekali, karena kitab yang ini ya berikutnya ini Al-Qawasim wal Awasim ya. Al-Qawasim wal Awasim ini kitab yang sangat bagus sekali untuk kita mendapatkan bantahan ya kepada orang-orang yang menyebarkan tuduhan-tuduhan dusta kepada sahabat Nabi dalam konflik antara mereka. Jadi para sahabat Nabi SAW itu kan dalam sejarah pernah berkonflik, terjadi perang Jamal, perang Siffin ya, terbunuhnya siapa Ali bin Abi Thalib dan seterusnya. Nah, itu dibantah tuduhan-tuduhan kepada Utsman ya, itu dibantah oleh Imam Ibnu Al-Arabi dalam kitabnya Al-Qawasim wal Awasim, atau ada yang menyebutnya Al-Awasim minal Qawasim ya. Nah, ini kitab sangat bagus sekali, satu jilid, dan mungkin sudah diterjemahkan ke bahasa Indonesia ya. Kemudian dalam ilmu usul fikih beliau punya kitab Al-Mahsul. Nah, dalam usul fikih beliau punya kitab Al-Mahsul. Tapi Al-Mahsul ini banyak ya. Di sini Al-Mahsul Ibnu Al-Arabi. Nanti ada Al-Mahsul karangan Imam Ar-Razi ya, Ar-Razi dalam madzhab Syafi'i. Tapi ini Al-Mahsul Ibnu Al-Arabi Al-Maliki. Wa Kitabun Nasi wal Mansukh. Ya, kitab tentang nasi mansukh wa Talqisut Takhlis. Ya, wa Takhlisut Takhlis. Ya, kitab lain. Wa Kitabul Qanun fi Tafsiril Qur'anil Azim. Ya, ini kayaknya kitab ulumul Quran ya. Wa Kitab Anwa'ul Fajr fi Tafsir Quran. Nah, ini kitab tafsir Quran beliau. Wakila innahu allafa fi 20 sanah. Wa yaqa fi 80 alfi waraqah. Nah, ini kitab yang terakhir mungkin ya, kitab tafsir Imam Ibnu Al-Arabi namanya Anwarul Fajr fi Tafsir Quran. Ada yang mengatakan bahwa kitab ini disusun oleh Imam Ibnu Arabi selama 20 tahun. Ya, yang jumlahnya mencapai 80 alf waraqah. Mencapai 80.000 lembar. Jadi kitab Anwarul Fajr ini jumlahnya 80.000 ya, 80.000 lembar. Bayangkan ya akhwat, kalau misalnya satu kitab tebal itu 500 halaman, kira-kira 80.000 itu berapa? Kalau satu jilid itu 500 halaman ya, kalau 80.000 itu berapa jilid itu? Hah? Ya akhwat. Kalau 500 halaman kan 500 halaman udah tebal belum? Tebal ya? 500 halaman satu jilid misalnya 500 halaman. Nah, kalau 8.000 halaman itu berapa jilid? Hah? Kalau 1.000 itu kan berarti 2 jilid. 1.000 2 jilid ya. Kalau 80.000 kali 2. Hah? 100? 116 ya. Kok 116? 80 kali 2? 160 ya. 160 jilid.
Itu Anwarul Fajar fi Tafsir Quran 160 jilid. Nah, ini ya. Jadi itu karya tebalnya Imam Ibnu Al-Arabi ya. Tapi yang jadi masalah saya sendiri belum pernah mendengarkan dan mendapati kitab ini ya. Bahkan belum pernah melihat PDF-nya juga ya. Wa dzakara ba'du annahu ra'a hadzal tafsir ya wa ada asfari bahwa jada iddat wa samanina mujalladan. Nah, tapi ini ada juga yang menyebutkan ya, sebagian orang ada yang memberikan kesaksian bukan. Wa dzakara ba'du annahu ra'a hadzal tafsir wa adda ya, wa adda. Jadi ada sebagian orang memberikan kesaksian bahwa pernah melihat kitab tafsir ini dan menghitung ya jumlah asfarnya, jumlah jilidnya itu mencapai atau jumlah halamannya mencapai iddat wa samanina mujalladan. Jumlahnya 80 ya. Jumlahnya 80 jilid. Kalau tadi kan kita hitung 160 jilid kalau per 500 halaman ya. Tapi ada yang menyaksikan jumlahnya 80 jilid ya. Wabil jumlah faqad khallafa rahimahullahu kutuban katsira. Secara umum ya beliau telah memberikan kepada kita ya, telah mewariskan kepada umat ini kitab yang sangat banyak ya. Intafa'nas biha ba'da wafati, yang banyak dimanfaatkan atau beri manfaat kepada banyak orang setelah dia wafat. Kamana fahuwa bi ilmihi man jalasa ilaihi fi hayati. Sebagaimana banyak orang yang juga mengambil manfaat dari beliau ya ketika belajar langsung kepada sang Imam Al-Qadhi Abu Bakar Ibnu Al-Arabi. Wa hadza wa qad kanat wafatu rahimahullahu sanata 43 wa 500 hijrah. Inilah ya Imam Ibnu Al-Arabi, beliau wafat pada tahun 543 Hijriah ya. Berarti berapa tahun ya, Akhwat? Kalau 543 tadi beliau lahir tahun 468 ya. 468 berarti ini 43 tambah berapa nih? 68 itu berarti berapa? 42 ya. 42 ditambah 42 ditambah 43. Nah, itu umur beliau ya. Berarti berapa? 85 ya. Jadi Imam Ibnu Al-Arabi ini umurnya cukup panjang, 85 tahun. 85 tahun dengan karya yang sangat luar biasa. Baik, ini menjadi teladan bagi kita, bagi para ulama pada masa itu ya, yang mana teknologi belum secanggih zaman kita, tapi mereka luar biasa produktifnya. Tapi ya wajar lah ya mereka produktif, karena mereka nggak punya gadget, nggak punya HP, nggak punya TV ya. Nah kalau kita mau baca buku aja sudah baca gitu suara HP bunyi ya udah teralihkan baca buku kita ya. Kalau beliau enggak ya, atau orang yang mendahulu tidak ya, fokus dalam ilmunya. Baik, munsarifuhu min Marokis. Nah, beliau meninggal ketika beliau munsarif ya, pergi ke wilayah Marokis ya. Wa hamala mayitan ila Madinati Fes. Oh, beliau meninggalnya malah bukan di Andalusia ya. Beliau meninggalnya malah di Madinati Fes. Pas ini wilayah Marrakech ini ya. Marrakech ini ibu kota Maroko kalau nggak salah. Marrakech ini istilah Maroko saat itu ya. Jadi beliau meninggalnya bukan di Andalusia. Wahu mila mayyitan ila Madinati Fes wa dufina biha. Lalu meninggal di Marrakech tadi dan dibawa ke wilayah Fes. Fes ini di wilayah Maroko sekarang kalau nggak salah. Dan dikuburkan di sana. Qala radhiyallahu anhu wa ardhah. Ya, semoga Allah meridhoi dan kita ridho kepada beliau. Dan ini biografinya diambil dari kitab Ad-Dibajul Mazhab fi Ma'rifati atau Ad-Dibajul Muzhab fi Ma'rifati A'yan Ulama'il Mazhab. Ini kitab biografi apa? Kitab biografi Tabaqat Ulama Malikiyah ya, dikarang Imam Ibnu Farihun ya. Dikarang Imam Ibnu Farihun. Jadi setiap ulama 4 mazhab itu biasanya punya kitab tabaqatnya masing-masing ya. Punya kitab, ada Tabaqatul Hanafiyah, ada Tabaqatul Syafi'iyah, Tabaqatul Malikiyah, ya, Tabaqatul Hanabilah. Nah, ini kitab tabaqat dari mazhab Maliki ya, ditulis oleh Imam Ibnu Farihun, Ad-Dibajul Muzhab fi Ma'rifati A'yani Ulama'il Mazhab. Jadi al-mazhab di sini maksudnya al-mazhabul Maliki. Ya. Baik. Ini biografi singkat dari Imam Ibnu Al-Arabi Al-Maliki. Qala Asy-Syaikh Muhammad Husain Az-Zahabi rahimahullahu taala, at-ta'rifu bihadza at-tafsir wa tariqati mu'allifihi fihi. Ya. Ba'da bayan at-tarjamah al-mujazah lil Imam Ibnu Al-Arabi Al-Maliki, syara'a Asy-Syaikh Muhammad Husain Az-Zahabi fi bayan في بيان طريقة ومنهج الذي سار عليه الإمام ابن العربي في تفسيره. فقال يتعرض هذا الكتاب لسور القرآن كلها ولكنه لا يتعرض إلا لما فيها من آيات الأحكام فقط. Nah, ini jadi sama ya seperti Ahkamul Quran lil Jassas wa Ahkamul Quran lil Ilqiyah al-Hirasi. Imam Ibnu Al-Arabi pun pada dasarnya
ya yatanawal jami' suwar fil Quran ya. Jadi menafsirkan semua surat di dalam Al-Qur'an ya, min Fatihatihi ila An-Nas. Tapi tidak semua ayat. Ya, walakinnahu la yata'arrad illa lima fiha min ayatil ahkam faqat. Tapi meski semua surat ditafsirkan, dalam arti tidak ada satu surat yang terlewat, namun beliau ya hanya memilih ayat-ayat yang terkait dengan masalah hukum saja. Jadi semua suratnya ditafsirkan, tapi tidak semua ayat dalam suatu surat itu ditafsirkan. Dan ini sama ya akhwat, sama seperti tafsir Al-Jassas dan tafsir Ilqiyah Al-Hirasi. Dan nanti mungkin agak berbeda ya dengan tafsir yang akan kita baca berikutnya, yaitu tafsir Al-Jami' li Ahkamil Quran karya Abu Abdullah Al-Qurtubi ya. Baik. Wa tariqatuhu fi dzalika an yadhkura surah thumma yadhkura adada ma fiha min ayatil ahkam. Nah, metode beliau ya dalam menulis tafsir ahkamnya ini ya menyebut terlebih dahulu suratnya apa yang mau ditafsirkan ya. Nah, setelah itu baru menyebutkan, nah ini sistematikanya cukup bagus ya. Beliau kemudian menyebutkan jumlah ayat atau sejumlah ayat dalam surat tersebut yang terkait dengan ayat ahkam. Jadi kita misalnya ingin tahu ya apa ya, kita ingin tahu ayat ahkam itu apa saja dalam suatu surat. Nah, itu kita sudah diinformasikan di awal sebelum beliau menulis tafsirnya ya. Nah, itu jadi kalau ingin hanya sekedar kita mengumpulkan ayat-ayat ahkam, hadza tafsir minal marja ya. Minal marja al-asasi. Jadi kalau kita hanya sekedar ingin mengumpulkan ayat ahkam, ini referensi yang cukup bagus ya. Baik, jadi sebelum beliau menafsirkan, jadi tanpa kita capek-capek ya mengumpulkan ayat-ayatnya, itu sudah diinformasikan di awal setiap surat. Ya. Baik, tsumma ya'khudhu fi syarhiha ayatan-ayatan. Ya, qailan ya, lalu beliau baru menafsirkan satu persatu ayatnya. Nah, metode beliau ya, al-ayatul ula wa fiha khamsu masail. Nah, begitu juga sistematikanya beliau menyebutkan masail fiqhiyahnya ya pada setiap ayat yang beliau tafsir. Ya, misalnya al-ayatul ula wa fiha khamsu masail masalan ya, al-ayatul tsaniyah wa fiha sab'u masail masalan. Wa hakadha hatta yafrugha min ayatil ahkam al-mawjudah fi surah. Ini manhaj ya atau sistematika ya dalam penyusunan tafsir ahkam Imam Ibnu Al-Arabi. Jadi menyebutkan ayatnya, kemudian menyebutkan masail fiqhiyahnya ya, dan selesai ya. Itulah beliau menafsirkan ayat-ayat ahkam. Jadi suratnya disebutkan, yang kedua jumlah ayat ahkamnya disebutkan, ketiga masuk kepada setiap ayat ahkam, lalu setiap ayat di dalamnya beliau sebutkan masail atau masalah-masalah fikih yang akan dibahas ya dengan menggunakan sistematika angka ya, ula, tsaniyah dan seterusnya. Nah, ini ya sistematikanya sangat bagus untuk kita mengetahui lebih sistematis ya materi-materi tafsir. Tapi itu tadi ya, dengan metode seperti ini maka ya Ahkamul Quran Ibnu Arabi ini sudah tidak lagi kelihatan sebagai tafsir ya, lebih dekatnya sebagai kitab fikih gitu ya. Tapi fikih yang dibangun lewat ayat ahkam. Kemudian ini beliau belum menyebutkan masalah tafsiriyahnya ya. Asy-Syaikh Az-Zahabi lam yadhkur al-masail tafsiriyah allati darasaha ya fi hadza tafsir. Masih terkait dengan manhajnya Imam Ibnu Arabi ya. Manhaj Imam Ibnu Arabi terhadap tafsir Quran. Nah, yang kemudian beliau bahas di sini adalah tafsir Ibnu Al-Arabi baina insafihi wa ihtisafihi. Baina insafihi wa ihtisafihi. Ya, ihtisab min kalimat ta'assub. Ya, ta'assub itu ya ta'wil wa ta'assub lil madhab ya. Kalau insaf itu al-adl. Nah, jadi di sini Syekh Az-Zahabi yang memberi penilaian bahwa Imam Ibnu Al-Arabi ini ya masih cukup baik ya unsur insafnya daripada tafsir sebelumnya yaitu Al-Jassas dan Ilqiyah Al-Hirasi, tapi tetap ada unsur iktisabnya ya. Iktisab itu mempersulit diri untuk menguatkan mazhabnya gitu ya, ta'assub terhadap mazhab Malikiyah. Hadza wa innal kitab yu'tabaru marja'an muhimman lit tafsir fiqhi indal Malikiyah. Nah, pertama yang harus diketahui bahwa tafsir Ibnu Arabi ini adalah tafsir fiqhi yang menjadi rujukan mazhab Maliki. Ya. Wa dzalika li anna mu'allifahu Maliki ya ta'assara bi mazhabihi. Ya, karena Imam Ibnu Arabi ini mazhabnya Maliki, yang pasti terpengaruh dengan mazhabnya. Wa zaharat alaihi fi tafsirihi ruhu ta'assub lahu. Dan karena itulah dalam tafsirnya kita akan dapati ya unsur
adanya fanatiknya kepada mazhab Maliki sebagai mazhab yang dianut ya, wa difa'anhu, dan juga bagaimana ia membela mazhabnya. Ghairu annahu lam yushattitu fi ta'assubihi ila darajati allati yataghadha fiha an kulli zallatin ilmiyah tasduru an mujtahidin atau tasduru min mujtahidin Maliki. Nah, ini yang sisi positifnya ya. Hanya saja walaupun beliau dalam tafsirnya ini juga berusaha untuk membela mazhab Maliki, tapi tidak sampai kepada level ta'assub ya, tidak sampai kepada level fanatik yang membuat ya banyak orang kemudian jatuh kepada zalla ilmiah, jatuh kepada apa namanya kekeliruan secara ilmiah. Dan maksudnya gini, ta'assub yang membuat orang kemudian ya tidak memandang mazhab lain walaupun mazhab yang lain punya dalil yang kuat. Itu tidak sampai seperti itu. Jadi beliau tetap terpengaruh mazhab Maliki, ingin membela mazhab Maliki gitu ya. Tapi kalau dianggap mazhab lain punya dalil yang kuat, ya beliau pun mengakuinya dan kemudian mengambil mazhab lain gitu. Atau merojihkan mazhab yang lain. Walamnya belum bihi ta'assub. Nah, ini tadi iktisaf ya. Walamnya belum bihi at-ta'assub. Ilal haddil ladzi yaj'aluhu yufannidu kalama mukhalifihi idza kana wajihan wa maqbulan. Nah, beliau tidak sampai melakukan ta'assub. Ta'assub itu artinya ya tidak sampai melakukan apa namanya hal-hal yang mempersulit diri untuk menguatkan mazhabnya gitu ya. Kalau dalam rangka ilal hadil ladzi yaj'aluhu yufannidu kalam mukhalifihi, itu mempersulit diri untuk membantah ya pendapat mazhab lawannya kalau memang mazhab lawannya itu memiliki dalil atau memiliki argumentasi yang kuat dan diterima. Jadi beliau tidak selalu melakukan hal tersebut. Ya, beliau akhirnya mengakui bahwa mazhab lawannya itu punya dasar dan bisa saja beliau mengambil pendapat lawannya. Waladzi yatasaffah hada tafsir yalmasu minhu ruhul insaf. Nah, karena itulah ya siapapun yang membaca kitab tafsir ini akan merasakan adanya ruhul insaf. Ya, ada rasa bahwa beliau ini tidak terlalu fanatik kepada mazhab Maliki, namun sangat bersikap adil gitu ya. Li mukhalifihi ahyanan ya. Tapi ahyanan ini ya. Jadi beliau tetap mengakui kekuatan mazhab lainnya gitu. Tapi kama yalmasu minhu ta'assub al-madhhabi. Meski demikian tetap ada ya unsur ta'assub madhhabinya di dalam tafsirnya ini kepada mazhab Maliki. Allati tastawli ala sahibiha fatajaluhu ahyanan katsirah yarmi mukhalifahu wa in kana imaman lahu qimatuhu wa markazuhu bil kalimatil muqzi'atil lazi'ah. Berarti tetap juga ada sisi negatifnya Imam Ibnu Al-Arabi ini ya, meskipun walaupun ada unsur insaf ya tetap akan ditemukan ya dalam beberapa halaman di mana beliau sangat fanatik mazhab kepada mazhab Maliki yang membuat beliau ya beberapa kali ya ahyanan yarmi mukhalifahu ya memberikan serangan-serangan lah kepada lawan mazhabnya, meskipun lawan mazhabnya itu adalah seorang imam yang diakui keilmuannya. Tapi beliau tetap menyerangnya dengan menggunakan kalimat-kalimat yang buruk ya, al-kalimatul muqzi'ah al-ladi'ah. Ya, kalimat-kalimat yang sifatnya ya keras gitu ya kepada lawan mazhabnya. Nanti kita lihatlah bagaimana gambarannya ya. Taratan bit tasrih. Nah, kadang kalimat-kalimat serangan itu tadi ada yang sifatnya bit tasrih. Tasrih itu artinya dalam bentuk terang-terangan gitu ya, eksplisit gitu ya, terang-terangan disebutkan, atau bisa jadi taratan bit talwi. Ya, talwi itu artinya dengan sindiran, ya, dengan implisit, ya. Wa yadhharu lana anna rajula kana yasta'milu aqlahu. Nah, selain itu sisi positifnya adalah kata Syekh Az-Zahabi, kita akan dapati Imam Ibnu Al-Arabi ini juga menggunakan akalnya secara bebas. Artinya beliau tidak terkungkung ya kepada mazhab Malikinya. Secara bebas, pokoknya bisa saja mazhab Maliki juga dikritik sama beliau ya. Ma'at tasallut ruhit ta'assub alaihi. Meskipun masih tetap ada unsur ta'assubnya. Fa'ahyanan yataghallab al-aql ala ta'assub ya, dan kadangkala akalnya lebih didahulukan daripada asabiyahnya kepada mazhab Maliki. Fayasduru hukman adilan la tukaddiruhu sya'ibatut ta'assub. Dan karena itulah beliau bisa menyimpulkan suatu hukum yang adil ya atas dasar ijtihadnya murni, bukan atas dasar ta'assub ya yang la tukaddiruhu sya'ibatut ta'assub, yang tidak terkotori oleh kotoran-kotoran asabiyah ya. Tapi wahyanan, namun bisa juga sebaliknya, wahwal ghalid, ini yang paling banyak ditataghallabul asabiyah al-madhhabiyah. Kadang-kadang malah asabiyah madhabnya itu yang lebih dominan ya, yang mengalahkan akal ijtihad pribadinya. Fayasduru hukman musyawwaban bit ta'assub ba'idan anil insaf.
Hingga akhirnya ijtihadnya itu, kesimpulan hukumnya itu ada kesimpulan hukum yang sifatnya ta'assub, ya, mempersulit diri untuk lebih menguatkan mazhabnya, dan itu semakin jauh dari sikap insaf. Jadi artinya gini, ya ada positifnya, ada negatifnya. Ya, ada unsur beliau tidak ta'assub dalam beberapa masalah, tapi tetap akan ditemukan unsur asabiyahnya kepada mazhab Maliki. Ya. Nah inilah Imam Ibnu Al-Arabi dari sisi sikap mazhabnya, ya. Tarfun min insafi. Nah ini contoh bagaimana sikap insaf Imam Ibnu Al-Arabi, ya, dalam penafsiran Al-Quran. Di mana beliau bersikap tidak ta'assub. Contohnya, ya, nanti ada contoh sikap ta'assubnya. Kalau ini contoh sikap insafnya. Wa idza aradta an adha yadaka ala syai'in min insafir rajul wa istimalihi li aqlihi. Nah, ini Syekh Azhari mengatakan kalau engkau mau, ya, aku jelaskan satu contoh bagaimana ar-rajul, Imam Ibnu Al-Arabi maksudnya, ya, melakukan sikap insaf dalam penafsirannya. Fandur ilaihi inda ma ta'arrada liqaulihi ta'ala fil ayati 187, ya. Nah, maka lihatlah ketika beliau menafsirkan soal Baqarah ayat 187 ini dalam masalah puasa, ya. Wa hilla lakum lailatus siyami rafatu ila nisaikum al-ayah, itu yaqul al-mas'alatu sadisa asyarah. Nah, ini manhaj yang tadi beliau gunakan, ya, sistematika yang beliau gunakan. Setelah menyebutkan ayat ahkam, kemudian beliau menyebutkan masalahnya sampai 16 masalah. Al-mas'alatu sadisa asyarah. Ya, ada 16 masalah terkait dengan ayat ini. Qauluhu ta'ala wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid. Nah, ini terkait dengan masalah i'tikaf, ya. I'tikaf ketika di bulan Ramadan yang dilarang untuk melakukan mubasyarah. Al-i'tikafu fil lughah huwa al-lubatu. Nah, dia menjelaskan i'tikaf fil lughah maknanya al-lubatu wa huwa ghairu muqaddar 'inda Syafi'i wa aqallu lafdhah la wala hadda li aktsarihi. Jadi boleh menyebutkan, ya, i'tikaf itu artinya berdiam diri di masjid. Mazhab Syafi'i berpendapat bahwa batasan waktunya itu ghairu muqaddar. Ya, tidak ada batasan waktu terkait dengan i'tikaf. Aqallu lahdzah, hanya bisa walaupun hanya sebentar, dan juga tidak ada batasan akhirnya. Ini mazhab Syafi'i. Ya, jadi dalam ini beliau menyebutkan dulu mazhab Syafi'i yang menetapkan batasan i'tikaf tidak ada batasan waktu. Waqala Malik wa Abu Hanifah, adapun Malik dan Abu Hanifah berpendapat huwa muqaddarun bi yaumin wa lailah. Nah, sedangkan Imam Malik dan Abu Hanifah menetapkan minimal i'tikaf itu dinilai sah kalau 1 hari 1 malam. Ya, li'anna shauma indahuma min syartihi. Karena ibadah puasa kata mazhab Maliki dan Hanafi merupakan syarat dari sahnya i'tikaf. Jadi mazhab Maliki dan Hanafi itu, ya akhwat, mensyaratkan sahnya i'tikaf di bulan Ramadan harus dalam kondisi puasa di siang harinya. Maka harus 1 hari 1 malam i'tikafnya. Ya, itu dalam mazhab Maliki dan Hanafi. Ya, para ulama una. Nah, para ulama una ini siapa, ya akhwat? Maliki, Syafi'i, Hanafi atau Hambali? Para ulama una. Hah? Para ulama kami berkata, Maliki. Maliki, ya. Jadi yang dimaksud dengan ulama kami di sini adalah Maliki. Ya. Kenapa? Nah, beliau menyebutkan dulu nih, ya, dalil mazhab Maliki ini. Di Allah Ta'ala qatabas shaimin. Karena Allah dalam ayat ini, wala tubashiruhunna wa antum aqifuna fil masajid, itu khitabnya kepada orang-orang yang berpuasa. Berarti dihukumi bagi orang yang berpuasa. Ya, wa hadza la yalzamu fil wajhain. Nah, di sinilah kita lihat insafnya, ya akhwat. Ya, kita dapati insafnya Imam Ibnu Al-Arabi. Jadi kata Imam Ibnu Al-Arabi, menurut ulama kami mazhab Maliki, ya, adanya batasan i'tikaf 1 hari 1 malam karena ini terkait dengan puasa dan khitabnya kepada orang yang berpuasa. Tapi, nah di sini insaf beliau, ya. Tapi wa hadza la yalzam. Tapi ini pun tidak mesti, gitu, ya. Tidak mesti disyaratkan berpuasa dan tidak mesti khitabnya bagi orang yang berpuasa, ya. Nah, berarti di sini beliau secara langsung malah membantah mazhabnya sendiri, ya. Nah, hal itu tidak mesti disyaratkan berpuasa fil wajhain, atas dasar 2 kondisi atau atas dasar 2 hal. Ya, pertama, amasyiratus shaumi fihi bi khitabihi ta'ala liman shoma fala yalzam bi zahirihi wala batinihi li'annaha halu waqi'ah la mushtaratah. Nah, adapun pensyaratan puasa atas dasar khitab ayat ini kepada orang yang berpuasa, maka ini tidak mesti
tidak mesti seperti itu ketentuannya gitu ya. Fala yalzam, apakah secara zahir atau batin. Kenapa? Li'anna hal waqi'ah. Hal waqi'ah itu maksudnya gini apa? Ya karena ayat ini membahas etika pas bertepatan dengan masalah puasa gitu ya. Tapi bukan berarti hukum etika hanya terkait dengan puasa saja gitu. Karena etika di luar Ramadan boleh nggak? Hah? Apa? Etika di luar Ramadan boleh nggak? Hah? Boleh nggak? Ya boleh gitu kan. Karena etika di luar Ramadan boleh, berarti bisa jadi ada orang etika tidak puasa, gitu kan? Karena tidak terkait dengan Ramadan. Maka ketika Allah menyebutkan ayat ini dan berdekatan dengan ayat etika, dengan ayat puasa, itu sifatnya hal waqi'ah. Ya, pas hanya ada konteksnya dan memang etika dianjurkan lebih utama di bulan Ramadan. Ya. Tapi la mushtaratah, tapi bukan dalam rangka untuk menetapkan syarat puasa dalam etika. Ya. Nah ini sikap beliau yang mengingkari mazhabnya sendiri ya. Wa amma taqdiruhu biyaumin wa lailah. Nah, adapun ketentuan harus itikaf itu sehari semalam, ya li anna min syartihi, karena puasa adalah syarat dari sahnya itikaf ini, maka fa dhaif. Lihat. Beliau malah mendhaifkan mazhabnya sendiri ya. Fa dhaif gitu. Mazhab Maliki dhaif dalam masalah ini. Ya, fa innal ibadata la takunu muqaddarah bi syartiha. Karena pada asalnya ibadah itu tidak mungkin dibatasi waktunya atas dasar syaratnya. Kenapa kok syarat itu bisa menjadikan ibadah itu disyaratkan waktunya gara-gara syarat yang lain ya? Nah, kan ya bisa. Misalnya begini ya, Akhwat. Kita contohnya misalnya syarat dari sahnya sholat itu kan suci dari hadas. Ya, syarat dari sahnya sholat suci dari hadas. Apakah kalau sholat selesai otomatis suci dari hadasnya selesai? Ya, apakah kalau sholat selesai otomatis suci dari hadasnya selesai? Kan enggak. Setelah selesai sholat kita masih suci nggak mungkin ya? Hah? Masih suci dari hadas gitu kan. Nah, jadi tidak ada kaitannya gitu ya antara syarat dengan ibadah itikaf itu. Jadi ketika ibadah itu kok dibatasi oleh syaratnya, nah ini tentunya tidak pas gitu ya. Ala taro, nanti contohnya nih, yang tadi saya sebutkan nih, malah ini sebetulnya beliau ya. Ala taro anna tahara syartun fis shalah wa tanqadi shalah wa tabqa tahara gitu ya. Nah, bukankah kamu tahu bahwa atau lihatlah ya, suci dari hadas itu kan syarat dari sahnya sholat. Dan kalau sholatnya selesai, ya orang masih suci dari hadas gitu ya. Tidak otomatis selesai dari suci dari hadasnya. Nah, maka begitu juga dengan etikaf. Jadi kalau ada orang misalnya puasa, etikaf, alhamdulillah. Tapi kalau misalnya puasanya sudah selesai, apakah etikafnya juga batal otomatis? Ya tidak, ya boleh dia melanjutkan etikafnya. Nah, gitu ya. Nah, jadi dalam hal ini kita akan dapati Imam Ibnu Al-Arabi membantah mazhabnya sendiri ya. Nah, itu yang dimaksud dengan insaf ya. Jadi kalau memang mazhabnya lemah dalam hal ini ya tidak ragu untuk kemudian membantah mazhabnya sendiri gitu ya. Nah, ini mazhab ini sikap insafnya Imam Ibnu Al-Arabi. Fa anta taro annal muallif rahimahullah lam yarqihi hadzal istidlal alladzi azhara butlanahu. Kita lihat ya dalam penjelasan ini dalam tafsir Ahkamul Quran Al-Arabi, kita dapati bahwa Imam Ibnu Al-Arabi lam yarqi hadzal istidlal ya, tidaklah mengikuti istidlal mazhab Maliki tadi, karena beliau tampak bahwa mazhab ini atau pendapat ini pendapat ini tidak benar menurut ijtihad beliau ya. Wa hadza dalilun ala annahu yasta'milu aqlaul hurr ahyana. Nah, inilah yang menjadi dalil atau satu kasus ya yang menjadi dalil bahwa beliau menggunakan ijtihad pribadinya. Aqlu di sini maksudnya ijtihad pribadinya ya, secara bebas, tidak terikat dengan ta'assub kepada mazhabnya. Fala yasqutu ala zalla al-ilmiyah, dan beliau tidak jatuh kepada ya kesalahan ijtihad ya fi ma ya'taqid ya, berdasarkan ijtihadnya yaitu ta'assub tadi maksudnya. Wa in kana fiha tarwijun li madhhabihi, meskipun di dalamnya terdapat ya argumentasi yang beliau sebutkan untuk menguatkan mazhabnya. Baik. Nah, jadi berdasarkan ini ini contoh satu insaf beliau ya. Ini contoh yang pertama. Nah, contoh berikutnya, wanzur ilaihi indama ta'arrada liqauli ta'ala fil ayat as-sadisah min suratul Maidah. Kalau tadi tentang masalah itikaf ya, sekarang tentang masalah atau dalam soal Maidah ya, ini terkait dengan masalah wudu dan sholat nih kayaknya, masalah wudu dan sholat ya. Baik. Nah, bagaimana sikap beliau ketika menafsirkan ayat ini dan terkait dengan mazhabnya mazhab Maliki. Wa huwa qauluhu ta'ala ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati. Ini masalah wudu berarti ya. Al-ayah haitsu yaqul al-mas'alah as-sabi'ah wal 20. Nah, ini masalah yang ke-27. Fi qoulihi ta'ala bi ru'usikum.
Qauli ta'ala biru'usikum. Nah, ini kaitannya dengan masalah rukun mengusap kepala ya. Rukun mengusap kepala dalam wudu. Kita tahu ada khilafiyah di antara mazhab Maliki, bahkan 4 mazhab ya. 4 mazhab punya pendapat yang berbeda dalam masalah mengusap kepala ini. Tsumma yadhkuru annal ulama ikhtalafu fi mas'ir ra'si ala ahadi asyara qaulan. Nah, lalu beliau menyebutkan ya bahwa para ulama berbeda pendapat tentang masalah mengusap kepala itu sampai berjumlah 11 pendapat gitu ya. Jadi bukan 4 mazhab lagi nih, ada 11 pendapat tentang masalah mengusap kepala. Maksudnya itu tentang masalah batasan mengusap kepala ya. Tsumma ya'khudhu fi bayaniha wahidan. Lalu beliau sebutkan 11 pendapat tersebut. Tsumma yaqul, lalu beliau mengomentari ya, walikulli qauli min hadhil aqwal muttala'un minal Qur'ani was sunnah. Nah, beliau mengakui dengan sadar bahwa semua pendapat yang datang dari para ulama itu semuanya adalah pendapat yang ada dasar fondasinya dari Al-Quran dan Sunnah. Jadi beliau mengakui walaupun berbeda pendapat tidak masalah, ya semuanya insya Allah adalah rujukannya Al-Quran dan Sunnah. Nah, ini sudah sikap insaf pertama ya, sebelum nanti mempersoalkan pendapat-pendapat itu tadi. Tapi beliau mengakui semua pendapatnya itu adalah sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Baik. Nah, kemudian beliau mengatakan ya, "Tsumma yadhkuru lana muttali'un kullu qaulin." Ya, lalu beliau menyebutkan landasan Al-Quran dan Sunnah dari setiap pendapat yang sebelah ini. Tsumma yaqulu ba'da an yafrugha min hadza kulli, dan setelah menjelaskan dalil dari 11 pendapat ini, beliau lalu mengatakan, "Wa laysa yakhfa 'ala ahadin inda ittila'ihi 'ala hadzal aqwal ya wal anha'i wal muttala'at annal qaum lam yakhruj ijtihadum an sabilid dalalat fi maqsudis syariah." Ya. Jadi kalau kita mendapati, kalau kita kaji ya, tidaklah samar bagi para peneliti bahwa pendapat-pendapat tadi dengan dalilnya masing-masing lam yakhruj ya ijtihadum an sabili ad-dalalat fi maqsudis syariah. Tidaklah keluar ijtihad mereka itu dari petunjuk yang didasarkan kepada maqasidus syariah, yang didasarkan kepada tujuan syariat. Wala jawaza tarfaiha illa al-ifrat. Ya, yang mana pendapat-pendapat tadi tidak sampai kepada sikap ifrat, ya, sikap yang berlebihan, ekstrim kanan ya atau ekstrim kiri. Fa inna syariah tarafain. Ya, karena syariat Islam itu memang memiliki dua sisi selalu ya. Ahaduhuma tarafut takhfif fit taklif. Sisi pertama adalah syariat ini membawa kemudahan dalam aturan syariatnya. Wal akhar tarafut ihtiyat fil ibadat. Dan sisi yang lain adalah syariat Islam ini membawa unsur kehati-hatian dalam beribadah. Artinya gini ya, para ulama itu ketika berijtihad bisa saja satu sikap mengambil atau satu pendapat mengambil sikap atas dasar takhfif syariah, atas dasar kemudahan syariat. Akhirnya lebih mudah dari mazhab yang lain. Tapi bisa juga ada mazhab yang lain yang mungkin terasa lebih berat untuk dilakukan, tapi tujuannya untuk ihtiyat, untuk kehati-hatian. Dan dua-duanya bagian dari maqasidus syariah, ya, bukan sesuatu yang bertentangan dengan syariat. Nah, kalau misalnya bagi mereka yang mengambil sikap berhati-hati, maka akhirnya mengusap seluruh kepalanya, gitu ya. Yang mengambil sikap berhati-hati mengusap seluruh kepala. Wa man khaffafa akhadha bil ba'di. Adapun bagi yang mengambil keringanan dalam mengusap kepala, akhirnya mengambil pendapat cukup sebagian saja. Nah, jadi artinya beliau tidak menyalahkan, mau mengusap semuanya silakan, itu sebagai bentuk ihtiyat gitu ya. Mau mengusap sebagian saja juga silakan sebagai bentuk mengambil keringanan. Padahal mazhab beliau dalam masalah ini adalah mazhab yang ihtiyat. Ya, mazhab beliau, mazhab Maliki dalam kasus ini adalah mazhab yang berhati-hati, yang mana mensyaratkan harus mengusap seluruh kepala. Tapi beliau tetap mengakui bahwa pendapat yang mengusap sebagiannya itu pun dasarnya tetap mengambil pertimbangan syariat, yaitu takhfif. Ya. Nah, kesimpulannya apa kata Syekh Az-Zahabi? Fa anta tara annahu yusawwibu ya kullama qila fi masirrati. Nah, kita lihat di sini sikap insafnya adalah beliau membenarkan semua pendapat terkait dengan mengusap kepala. Tidak ada satupun yang beliau salahkan karena semuanya didasarkan kepada maqasidus syariah, itu takhfif wal ihtiyat. Baik. Nah, contoh lain, wanzur ilai fil ayatis sabiqah. Ya, ini masih terkait dengan ayat ini ya, ayat masalah wudu. Haitsu yaqul al-mas'alah sadisa wal arba'un. Nah, ini masalah yang ke-46. Kalau tadi kan masalah yang ke-27. Wah, ini loncatnya jauh ya. Dari 27 lihat kita masalah ke-46, masih terkait dengan masalah wudu ya. Naza'a ulama'una bihadil ayah ila anna izalatan najasa ghairu wajibah. Ya.
Li'annahu qala idza qumtum ila shalah. Nah, jadi beliau mengatakan ya, ulama kami, mazhab Maliki maksudnya ya, berdasarkan ayat ini menjadikannya sebagai dalil bahwa mensucikan sesuatu dari najis itu tidak wajib, ya. Mensucikan sesuatu dari najis itu tidak wajib. Maksudnya di luar sholat ya, di luar sholat. Jadi membersihkan badan, pakaian dari benda najis itu tidak tidak wajib gitu ya. Karena Allah mengatakan di sini idza qumtum ila shalah, hanya terkait dengan sholat. Bahkan ya bisa jadi di ketika sholat juga ya. Coba kita lihat nanti. Bahkan bersuci dari najis pun tidak wajib ketika hendak sholat. Karena Allah di sini ya mengatakan idza qumtum ila shalat, maknanya adalah takdiruhu kama sabaq wa antum muhdatsun. Yaitu ketika berwudu itu diperintahkan ketika dalam kondisi berhadas ya. Baik. Maka Allah perintahkan fasilu wujuhakum wa aydiyakum dan seterusnya. Falam yadhkur al-istinja ya, dan ayat ini tidak menjelaskan ada perintah untuk istinja ya, dari buang hajat. Wa dzakara wudu, tapi hanya menyebutkan perintah berwudu. Walau kana wajiban, kalau bersuci dari najis salah satunya istinja itu adalah wajib, lakana awwala mabdu'in bihi. Maka ayatnya ini pasti sebelum bicara wudu adalah bicara tentang istinja. Berarti menunjukkan istinja tidak wajib. Nah, itu argumentasi mazhab Maliki dan Hanafi kalau nggak salah ya, dua mazhab ini. Wahia riwayatu Ashhab an Malik. Ya, ini riwayat Ashhab ya yang datang dari Imam Malik. Wa qala Ibnu Wahab. Nah, pendapat lain dalam mazhab Maliki, Ibnu Wahab mengatakan la tujzi'u shalat biha la dzakiran wala nasiyan. Ya, la tujzi'u shalat biha la dzakiran wala nasiyan. Tapi juga pendapat lain dalam mazhab Maliki mengatakan tidak sah sholat ya kecuali dengan istinja, apakah dia sadar ataupun terlupa. Artinya begini ya, Pak. Dalam mazhab Maliki sendiri ya ada riwayat yang beragam terkait dengan kewajiban bersuci dari najis dengan istinja ya. Apakah itu wajib sebelum sholat atau tidak? Satu riwayat dari Ashhab an Malik mengatakan tidak wajib. Sedangkan satu riwayat dari Ibnu Wahab an Malik itu wajib ya. Was sahih. Nah, adapun yang sahih apa nih? Pendapat Imam sikap Ibnu Al-Arabi. Was sahih riwayat Ibnu Wahab ya, dan yang sahih adalah riwayat Ibnu Wahab dari Malik ya, Ibnu Wahab an Malik yang mengatakan bahwa hukumnya wajib ya. Wala hujjata fi dhahiril Qur'an, dan tidak ada dalil secara zahirul Qur'an terkait dengan tidak wajibnya bagi yang mengatakan tidak wajib istinja gitu ya. Li Allah Ta'ala atau li Allah Subhanahu wa Ta'ala innama bayyana fi ayatil wudu' sifatal wudu' khassah. Ya, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam ayat ini secara khusus hanya menjelaskan tentang tata cara wudu. Ya, padahal syarat sholat kan bukan hanya wudu. Nah, gitu ya. Artinya untuk syarat yang lainnya tidak mesti lewat ayat ini. Ada ayat-ayat yang lain, gitu ya. Walis sholat disyurut, dan sholat ada syarat-syarat yang lain dan tidak mesti pakai ayat ini. Ya, min istiqbalil Ka'bah dengan menghadap kiblat. Ada nggak ayat ini misalnya menjelaskan menghadap kiblat? Ya, nggak ada ya. Kemudian satu aurah nggak ada juga, termasuk izalatun najasah, termasuk mensucikan najis. Tidak disebutkan dalam ayat ini, tapi bukan berarti tidak diwajibkan ya. Wa bayanu kullu syartin minha fi mawdi'ihi, dan setiap syarat dijelaskan dalam ayat-ayat yang berbeda. Nah, artinya pendapat sebagian ulama Maliki yang mengambil riwayat dari Ashhab ya, yang menggunakan ayat ini sebagai dalil tidak wajib istinja, ini dianggap lemah oleh Imam Ibnu Al-Arabi, karena syarat izalatun najasa yaitu istinja dan syarat-syarat yang lain itu ditemukan di dalam ayat atau hadis yang lain, tidak mesti pakai ayat ini. Fantataro annahu la yamilu ila riwayati Ashhab an Malik. Nah, kita lihat di sini bahwa Imam Ibnu Al-Arabi tidak cenderung kepada riwayat Ashhab dari Malik ya, wala yara fi dhahir ayat ma yashhadu lahu, dan beliau juga tidak melihat atau tidak mengakui ya bahwa ayat ini menjadi dalil akan tidak wajibnya istinja sebelum sholat. Jadi beliau menolak riwayat Ashhab dan juga menolak menggunakan ayat ini sebagai dalil atas riwayat Ashhab ini tadi. Nah, ini sikap insaf beliau ya, apakah antara mazhab yang ada ataupun atau internal mazhab itu sendiri ya, tidak ada mazhab yang ada khilafiyah, dan beliau cenderung kepada salah satu riwayat atau salah satu pendapat di antara pendapat internal mazhabnya. Saat ini contoh dari insafnya ya. Nah, sekarang contoh dari ta'assubnya ya, Pak. Contoh dari sikap ta'assub beliau ya. Tarafun min ta'assubihi li madhhabihi. Nah, kalau sekarang adalah contoh dari sikap ta'assubnya kepada mazhab Maliki.
Wa in aradta an adha yadaka ala syai'in min ta'assubi Ibnu Arabi fanzur ilaihi indama ta'arrada liqauli ta'ala fil ayat as-sadisah wa tsamanin ya. Nah, ini contoh ta'assub beliau bisa kita dapati dalam tafsirnya atas surah An-Nisa ayat 86. Ya, wa idza hayyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Al-ayah yaitu yaqul al-mas'alatu sabi'ah. Nah, ini masalah yang ketujuh tentang masalah apa ini? Masalah salam ini ya, masalah tahiyat. Ya. Nah, beliau mengatakan idza kana raddu fardhan bila khilafin, idza kana raddu fardhan bila khilaf, ya kalau membalas ya. Kalau membalas salam itu hukumnya adalah fardu tanpa ada khilafiyah di sini, faqad istadalla ulama'una ala anna hadhihi ayat dalil ala wujubit tawabi fil hibah. Dalilun ala wujubit tawabi fil hibati lil aini. Ya, wa kana yalzamuhu an yarudda mithla tahiyyah yalzamu an yarudda mithla hibah. Nah, jadi berdasarkan hadis ini, berdasarkan ayat ini ya, maka mazhab Maliki menetapkan ya, Pak. Mazhab Maliki menetapkan bahwa kalau ada seseorang ya yang memberikan hibah berupa barang, al-hibah lil ain ya. Jadi kalau ada seseorang memberikan hibah berupa barang, maka orang yang diberikan hibah itu wajib membalasnya. Wajib apa? Membalasnya. Jadi kalau ada orang melakukan kebaikan dengan memberikan hibah, maka yang mendapatkan hibah itu wajib memberikan balasan gitu ya. Padahal kan yang namanya hibah, ya hibah itu kan pada dasarnya selama ini kita ketahui tidak wajib gitu ya dibalas gitu kan. Tapi kalau misalnya dikatakan membalas salam itu juga hukumnya wajib, mestinya juga membalas pemberian hibah juga wajib gitu ya. Dan inilah mazhab Maliki gitu ya. Nah, sedangkan kalau dalam mazhab Syafi'i, wa qala Syafi'i laisa fihi batil ajnabi tawab. Ya. Nah, dalam mazhab Syafi'i, ya beliau mengatakan ya tidak ada dalam pemberian hibah atas orang lain itu tawab. Kalau itu masih balasan, tidak wajib membalas ya hibah yang diberikan oleh seseorang. Nah, di sini beliau malah kemudian mengatakan wahada fasid, dan ini pendapat yang fasid. Maksudnya pendapat mazhab Syafi'i adalah fasid, yang mengatakan tidak wajib membalas hibah seseorang. Li'annal mar'a ma'a'ta illa liyu'tiyah. Karena seseorang itu kata beliau tidaklah memberi kecuali agar dia mendapatkan sesuatu, gitu ya. Wa hadza huwal asal fi hada. Inilah hukum asal di antara manusia. Orang itu tidaklah memberi sesuatu kecuali akan mendapatkan sesuatu yang lain, ya. Wa inna la na'malu amalan li maulana illa liyutiyana. Dan kita tidak beribadah ya untuk Tuhan kita kecuali agar Allah memberikan balasan kepada kita. Fakaifa ba'duna li ba'din. Lantas bagaimana antara kita sendiri? Ya, kalau seseorang memberikan hibah berarti kan pada dasarnya dia menginginkan sesuatu dari orang yang dia diberi hibah itu tadi, gitu ya. Nah, inilah yang menjadi dasar kata beliau membalas hibah dari orang lain hukumnya wajib. Ya. Nah, sedangkan kalau mazhab Syafi'i mengatakan membalas hibah dari orang lain hukumnya tidak wajib. Tapi kalau kita lihat di sini ya, Fuad, ya kalau misalnya ada orang memberikan hibah ya, lalu dia berharap adanya balasan, ya berarti kan ini sebenarnya bukan hibah, ya, dekatnya jual beli gitu ya. Kenapa tidak langsung jual beli saja? Kenapa harus dasarnya adalah hibah gitu ya? Nah, ini makanya termasuk Syekh Az-Zahabi memasukkannya sebagai sikap ta'assubnya ya kepada mazhab Maliki dengan memberikan kias kepada ibadah kepada Allah. Seakan-akan kita itu ibadah kepada Allah dasarnya adalah untuk mendapatkan surganya, betul gitu ya. Tapi apakah kemudian itu juga berlaku dalam pemberian antara sesama manusia? Nah ini tidak dikomentari ya, tidak dikomentari oleh Syekh Az-Zahabi, tapi beliau menganggap ini sebagai satu sikap ta'assub dari Imam Ibnu Al-Arabi. Baik. Nah ini ini terkait dengan sikap-sikap beliau ya di dalam tafsirnya. Baik, hamlatuhu ala mukhalifi mazhabihi. Nah, sekarang kita akan lihat ya, Akhwat, bagaimana serangan Imam Ibnu Al-Arabi ya kepada mazhab lawannya. Nah, ini juga masih terkait dengan sikap beliau terkait empat mazhab itu ya, perbedaan mazhab. Wa in aradta an taqifa ala mablaghi qaswati ala immatil madzahibil ukhra. Dan kalau engkau ingin mengetahui ya bagaimana atau sejauh mana sikap keras Imam Ibnu Al-Arabi terhadap imam-imam mazhab yang lain, wattibaihim dan pengikut mazhab mereka, fandur ilaihi indama ta'arrada liqauli ta'ala fil ayat 229 min suratil Baqarah. Nah, coba kita lihat di surah Al-Baqarah ayat 229. Ya, kita akan dapati di sini ada sikap keras Imam Ibnu Al-Arabi kepada mazhab-mazhab yang lain ya. Yaitu firman Allah, at-talaqu marratan fa imsakum bima'rufin aw tasrihum bi ihsan wa la yahillu lakum an ta'khudhu mimma ataytumuhunna syai'an.
Al-ayah itu yaqul al-mas'alatur rabi'ah asyarah. Ya, masalah yang ke-14. Hadza yadullu ala anna al-khuluq talaq. Nah, ini ayat ini bicara tentang masalah tolak ya. Tapi beliau di sini mengkaitkan dengan masalah khuluq ya. Karena di sini ada ayat wala yahillu lakum an ta'khudhu mimma ataitumuhunna syai'a. Ya, tidak halal kalian mengambil apa yang sudah diberikan kepada para istri dalam wujud maharnya. Karena kalau mengambil mahar setelah perceraian itu bukan talak tapi khulu ya. Jadi ada isyarat kepada khulu. Nah, di sini beliau mengatakan ya bahwa annal khulu talaqun, bahwa hukum khulu itu adalah talak. Artinya wanita yang kemudian menggugat cerai lalu diceraikan itu jatuh hukumnya seperti talak itu sendiri. Ya, maka iddahnya sama seperti iddah talak dan hukum-hukumnya sama seperti hukum talak ya. Khilafan liqauli Syafi'i fil qadim, dan ini menyelisihi pendapat Imam Asy-Syafi'i dalam mazhab lamanya qadimnya bahwa beliau mengatakan khulu itu bukan talak tapi fasakh. Bedanya begini ya, Afat ya, antara talak dan fasakh nih, di antara perbedaannya ya. Kalau khulu dihukumi talak, maka seorang istri yang menggugat cerai jika dia misalnya ya masih dalam kondisi haidnya normal, berarti dia harus melakukan iddah selama 3 kali suci ya. Tapi bagi yang mengatakan bahwa khulu itu bukan talak tapi fasakh, maka iddahnya cukup 1 kali suci saja atau 1 kali haid ya, bukan suci, 1 kali haid. Nah, ini perbedaan apakah khulu itu talak atau fasakh. Nah, mazhab Maliki menetapkan khulu itu adalah talak, tapi mazhab Syafi'i dalam mazhab qadimnya mengatakan itu fasakh ya. Nah, wa faidatul khilaf. Nah, apa faedah dari perbedaan penilaian khulu ini tadi? Annau in kana fasqan lam yaud ya talqah. Jadi kalau itu adalah fasakh ya maka tidak disebut 1 talak. Artinya ya setelah fase selesai kembali kepada hukum asal, itu tidak ada 1 talak, 2 talak, karena tidak ada 1 fase 2 fase, yang ada adalah talak gitu ya. Nah, qala Syafi'i li anna Allah ta'ala dzakara talaq marratain wa dzakara khulu ba'dahu. Nah, ini dalil mazhab Syafi'i ya, dalil mazhab Syafi'i. Beliau sebutkan dulu nih dalil mazhab Syafi'i. Kata mazhab Syafi'i yang mengatakan bahwa khulu itu adalah fase bukan talak, karena Allah menyebutkan dalam ayat ini talak itu ada 2 kali, ada 2 kesempatan. Sedangkan kalau khulu disebutkan setelahnya tidak ada kesempatan. Maka ini menunjukkan bahwa khulu itu tidak ada satu khulu atau 2 khulu ya. Nah, setelah itu wa dzakara tsalits ya, baru Allah menyebutkan talak yang ketiga fi qoulihi ta'ala fa in talaqa fala tahillu lahu min ba'du hatta tankiha zawjan ghairu. Nah, jadi au ghairu. Jadi ayat ini argumentasi mazhab Syafi'i adalah Allah menyebutkan khulu tanpa disebutkan jumlahnya. Maka menunjukkan bahwa khulu itu adalah fasakh bukan talak. Nah, itu argumentasi mazhab Syafi'i. Tapi kita lihat nih bagaimana Imam Ibnu Al-Arabi membantah argumentasi mazhab Syafi'i. Wa hadza ghairu sahih. Nah, kata Imam Ibnu Arabi, apa yang disampaikan oleh Syafi'i ini tidak benar. Ya, li'annahu law kana ya kullu madhkurin fi ma'radi hadhil ayat ya la yu'addu talaqan li wuqu'i ziyadati 'ala salat lama kana qauluhu ta'ala aw tasrihum bi ihsanin talaqan. Ya, kalau seandainya dalam ayat ini ya karena Allah menyebutkan setelah talak lalu khulu tidak disebutkan khulu 1 khulu 2 misalnya, maka itu dinilai sebagai fasakh. Maka ya semua ayat yang terkait dengan ini pun akan kita sebut sebagai fasakh, padahal hukumnya adalah talak. Ya, misalnya seperti itu Allah au tasrihum bi ihsan ya, atau ceraikanlah dengan cara yang baik, padahal maknanya adalah tolak ya. Dan di alam ayat ini di anau yazidu bi ala salat wa la yafhamu hadza illa ghabiyyun mughtab. Nah, ini au mughtab. Nah, ini nanti perdebatan tentang masalah talak itu apa kalian bisa baca ya. Tapi di sini ya syahidnya ya Pak ya. Syahidnya adalah ini nih. Bagaimana Imam Ibnu Al-Arabi memberikan sifat yang buruk ya kepada Imam Asy-Syafi'i. Ya, beliau menyebutnya tidaklah ada yang memahami ayat ini kecuali dia adalah seorang yang ghabi atau mudghab ya. Ghabi atau mudghab ya. Ghabi mudghab itu maknanya ya sama, itu adalah seseorang yang ghabi itu orang yang sangat bodoh, ya mudghab itu orang yang ghaib. Ghaib itu maksudnya orang yang lalai, ghafil gitu ya. Jadi beliau mensifati Imam Syafi'i dengan 2 sifat yang keras seperti ini. Nah, ini kan sesuatu yang sangat tidak layak lah ya dilakukan oleh seorang ulama besar gitu ya. Nah, ini baru kita ketemu nih ya bagaimana sikap Imam Ibnu Arabi ketika memberi sifat kepada Imam Syafi'i ketika berbeda pendapat ya. Baik, nah, ini satu sifat yang menunjukkan qaswahnya ya, kerasnya beliau kepada mazhab yang lain. Wanzu ilaihi indama ta'arrada liqauli ta'ala fil ayat at-thalitsah wal arba'in ya fi surati aw min suratin nisa.
Wa in kuntum marda ala safarin aw jaa ahadun minkum minal ghaiti aw lamastumun nisa falam tajidu ma'an. Nah, ini terkait dengan masalah tayamum sebenarnya ya. Itu yaqulu al-mas'alatu tsamina wal ishrun. Nah, masalah yang ke-28 qaulu ta'ala ma falam tajidu ma'an ya. Qala Abu Hanifah hadza nafyun fi naqra wa huwa ya'ummu lughatan fa yakunu mufidan jawazal wudu' bil ma'il mutaghayyir wa ghair mutaghayyir listilaf ismil ma' alaihi. Nah, Imam Abu Hanifah berpendapat ya, kesimpulannya intinya boleh berwudu ya dengan air apapun jenisnya, ya mau dia air yang mutaghayyir, air yang sudah tercampur benda lain ataupun air yang tidak mutaghayyir, karena air ini bersifat umum ya. Qulna, nah kami jawab, kata Imam Ibnu Arabi ya, istanwaqal jamalu ila an yastadilla ashabu Abi Hanifah bil lughat ya. Wa yaquluna ala asinatil arab wa hum yanbizunaha fi aktsaril masail bil arab wa alamu anna an-nafya fi an-naqirah ya ummu kama qultum walakin fil jinsi fa huwa amun fi kulli ma kana min sama'in aw bi'rin aw ainin aw nahrin aw bahrin adbin aw milhin fa amma ghairu jinsi fa huwa al-mutaghayyiru fala yadkhulu fihi kama la yadkhulu fihi ma'u al-baqillah. Wanajidu jadi lihat ya, penilaian pemberian sifat yang agak kasarnya di sini nih perkataannya ya. Istanwaqal jamalu. Ya. Istanwaqal jamalu itu maksudnya apa ya, Afwan? Nakun itu kan artinya apa namanya? Nakun itu kan apa yang ada di pundak unta itu ya, Afwan? Hah? Ya, Afwan. Atau istanwaqa ini melahirkan ya? Istanwaqa ini melahirkan maksudnya ya. Melahirkan nakoh itu melahirkan bayi unta ya. Jadi ungkapannya begini ya, kurang lebih ungkapannya begini ya, unta akan bisa melahirkan tiba-tiba gitu ya. Ini kalau ungkapan kasarnya gitu ya, perumpamaan. Unta akan bisa melahirkan tiba-tiba ya gitu ya. Ketika ada orang yang menggunakan istidlal Abi Hanifah dengan bahasa bahwa makna mak di sini ya itu adalah bersifat umum. Karena itu adalah jins ya, lil jinsi ya. Padahal yang dimaksud dengan mak di sini bukanlah ma'ul mutaghayyir, tapi mak di sini maksudnya kata Imam Ibnu Arabi adalah ma'un dalam arti seperti ma'un sama atau ma'un bi'ri atau ain atau nahar ya atau bahar. Nah, itu yang dimaksud dengan jins yang maknanya umum. Tapi kalau mak di sini dimaksudkan sebagai mutaghayyir atau ghair mutaghayyir, maka ini tidak bisa dimaknai sebagai makna umum gitu ya. Maka air yang mutaghayyir tidak bisa dipakai untuk berwudu ya. Jadi yang hanya bisa dipakai berwudu itu air-air yang seperti ini nih ya, sama bi'ir, ain, nahar dan seterusnya yang dia memang disebut fil jins ya. Padahal ma'ul mutaghayyir bukan fil jins, karena fa'amma fil jinsi fahuwal mutaghayyir. Adapun dengan air yang tidak disifati dengan jins tertentu ini, maka itu bukan termasuk air mutaghayyir yang dia hukumnya tidak bisa dipakai untuk bersuci ya. Maka fala yadkhulu fihi, tidaklah masuk di dalam kategori air-air yang disebutkan tadi ya. Kama lam yadkhul fihi ma'ul baqillah ya, sebagaimana baqillah ini air jenis tertentu lah ya, air campuran tertentu yang tidak bisa dipakai berwudu. Nah, jadi kita lihat di sini beliau mensifati atau menggunakan kata-kata ya kayak sindiran ini, talwih untuk menyindir Imam Abu Hanifah ya. Jadi kalau ada orang yang menggunakan dalilnya Imam Abu Hanifah itu seakan-akan ya disindir akan lahir seekor unta tiba-tiba ya, atau seekor unta akan melahirkan secara tiba-tiba. Ya, karena mendengar istidlal dari Abi Hanifah. Ini kan nyindir namanya ya. Wa najiduhu fi mawdi'in min kitabihi yarmi Abu Hanifah. Nah, kemudian di tempat yang lain ya beliau kemudian ya menyerang Imam Abu Hanifah ya. Di annahu katsiran ma yatruku dhawahir wan nusus bil aqisah. Ya, di mana beliau menyerang Imam Abu Hanifah, di mana pendapat-pendapat beliau itu kebanyakan ya meninggalkan ayat-ayat ataupun hadis-hadis berdasarkan zahirnya dengan menggunakan qiyas. Jadi artinya Imam Ibnu Arabi menuduh Abu Hanifah lebih mendahulukan qiyas daripada ayat dan hadis Nabi SAW ya. Wa yaqulu anhu fi mawdin akhar innahu ya, lalu beliau juga memberikan penilaian kepada Abu Hanifah, innahu ya sakana daru darbi fakathura indahul mudallas ya, atau mudallis, bahwa Imam Abu Hanifah itu tinggal di wilayah Darud Dorbi. Darud Dorbi itu Darul Fitnah ya, di Irak maksudnya. Karena beliau tinggal di tempat yang penuh fitnah, maka di situ banyak orang yang melakukan tadlis, banyak orang yang melakukan pemalsuan hadis. Ya, walau sakan al-ma'din, kalau seandainya dia tinggal di tempat yang penuh dengan penuh dengan perhiasan, penuh dengan hal-hal yang baik ya,
Ya, kama qayyadallahu li Malik, sebagaimana Allah berikan anugerah tempat tinggal ini kepada Imam Malik, lama sadara anhu illa ibriz ad-din wa iksiril millah. Maka tidaklah lama sadara anhu, tidaklah mungkin ya datang dari Abu Hanifah itu ibriz ad-din wa iksiril millah, yaitu maksudnya adalah beberapa pemahamannya itu menyimpang dari agama. Ya, kama sadara an Malik, ya sebagaimana yang datang dari Imam Malik. Jadi artinya Imam Ibnu Arabi ya memberikan penilaian, ya masalahnya kenapa kemudian Imam Abu Hanifah ini banyak meninggalkan hadis dan lebih kepada qiyas, ya salah sendiri istilahnya gitu ya. Kenapa tinggal di tempat yang penuh dengan tadlis, yang penuh dengan pemalsuan hadis, dan tidak tinggal di tempat seperti Imam Malik di kota Madinah yang di situ masih banyak terdapat hadis-hadis yang sahih gitu ya. Jadi beliau menyalahkan takdir ya tempat tinggalnya Imam Abu Hanifah. Ini kan juga sebenarnya juga kurang pas lah gitu ya untuk seorang ulama menilai imam besar Abu Hanifah seperti itu. Baik, wandu ilaihi innama ta'arrada liqouli ta'ala fil ayatis sadisah min suratil Maidah, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum. Nah, ini masih terkait dengan wudu ya. Al-ayah itu yaqulu fi ta'ridin sakhir. Nah, di mana beliau berkata ya dengan sindiran melecehkan ya, ta'rid sakhir. Al-mas'alatul hadiyata asyarah, ya masalah ke-11, qaulu azza wa jalla fawsilu wa dhanna Syafi'i wa huwa inda ashabihi ma'at ibn Adnan fil fasahati bal ha Abi Hanifah wa siwahu. Nah, ini ya beliau jadi memberikan sindiran yang mengejek ya, wa huwa ya. Syafi'i beranggapan atau Syafi'i berpendapat, padahal menurut ashabnya ya, padahal menurut pengikutnya Syafi'i ini ya seperti Ma'ad bin Adnan bahwa Imam Syafi'i ini fil fasahah bal ha Abi Hanifah. Padahal sebagian pengikutnya mengatakan Imam Syafi'i dalam masalah bahasa Arab itu lebih fasih daripada Abu Hanifah dan semisalnya. Ya, padahal gitu ya. Dan ini kan artinya sindiran ya. Annal ghusla sabbul ma'al maghsul min ghairi arafin. Ya, bahwa yang dimaksud dengan membasuh itu adalah menyiramkan air ke atas anggota tubuh tanpa harus digosok gitu ya. Nah, jadi ini perdebatan tentang masalah apakah wudhu itu harus menggosok kulitnya. Kalau dalam mazhab Maliki kan harus, sedangkan kalau dalam mazhab Syafi'i tidak. Yang penting dibasuh, disiram air ke atas anggota tubuh. Ya, waqad bayyana fasada dzalika fi masail khilaf. Dan kita telah jelaskan kesalahan pendapat Imam Syafi'i ini dalam persoalan khilafiyah dalam masalah ini. Fi surat An-Nisa, ya begitu juga dalam surah An-Nisa, wa haqqaqna annal ghusl mastaliyat ma'imdalil ma'. Dan kita telah tetapkan bahwa yang namanya membasuh itu bukan sekedar menyiram, tapi menyiram sekaligus digosokkan ya tangan di atas anggota tubuh yang diwudui. Auma fi ma'nal yad, atau digosokkan pada hal-hal yang disebut dengan tangan. Jadi artinya adalku ya, menggosok ya. Ini perdebatan tentang masalah adalku. Tapi yang menjadi poinnya di sini ya akhwat. Imam Ibnu Arabi memberikan sifat ya kepada Imam Syafi'i ya, kesannya itu nyindir gitu ya. Padahal Imam Syafi'i itu kan dianggap murid-muridnya ahli dalam bahasa Arab, kok memaknai ini memaknai masalah ini kok salah gitu ya. Nah, itu kan sindiran gitu ya. Baik. Wanzur ilaihi indama ta'arrada liqouli ta'ala fil ayati tsalitsa min suratin nisa. Fa in khiftum alla ta'dilu fa wahidah aw ma malakat aymanukum dzalika adna alla ta'ulu. Ayat masalah poligami ya. Tentang masalah poligami haitsu yaqulu al-mas'alatu tsaniyah asyarah. Nah, masalah yang ke-13. Qaulu ta'ala dzalika adna alla ta'ulu. Ya, bahwa kalau tidak bisa berlaku adil maka cukup satu istri saja, karena itu tidak akan atau itu akan jauh dari ta'ulu ya, akan jauh dari kezaliman. Tapi ta'ulu di sini maknanya banyak rupanya ya. Ikhtalafan nas fi ta'wilihi ala thalathati aqwal. Ya, jadi ada 3 pendapat dalam makna ta'ulu ini. Al-awwal ya, pendapat yang pertama, alla yaqturu ayyalukum qalahu Syafi'i. Nah, pendapat yang pertama mengatakan ta'ulu itu adalah agar tidak banyak keluarganya. Maksudnya kalau berpoligami kan otomatis anaknya banyak gitu ya, dan memberatkan dirinya. Itu pendapat mazhab Syafi'i. Ya, jadi agar tidak banyak iyal itu keluarga orang yang berpoligami. Maka kalau khawatir itu cukup 1 istri saja. At-tsani, pendapat yang kedua mengatakan alla tadillu, agar tidak menyimpang ya, agar tidak mendzalimi salah satu istrinya. Qalahu Mujahid. At-tsalits alla tamilu. Nah, begitu. Pendapat yang ketiga juga sama ya, agar tidak condong kepada salah satunya. Qalahu Ibnu Abbas wan nas. Qulna. Nah, kami tanggapi ya. Jadi Imam Ibnu Arabi kemudian menanggapi perkataan Imam Syafi'i ini, pendapat Imam Syafi'i. A'jabu ashabi Syafi'i ya a'jaba ya ashabu Syafi'i bi kalami hadza, atau a'jabu ashabi Syafi'i bi kalami hadza. Ini adalah pendapat
madzhab Syafi'i yang paling aneh gitu ya. Atau bahkan ulama Syafi'iyah pun merasa aneh dengan perkataan Imam Syafi'i ini. Wa qalu huwa hujjah, padahal mereka berkata bahwa Syafi'i termasuk hujjah dalam bahasa Arab. Ya limanzilati Syafi'i fil lughah, atas dasar kedudukan Imam Syafi'i dalam bahasa Arab, wa syuhrati fil arabiyyah wal i'tiraf lahu bil fasahah. Ya, dan juga kemasyhurannya dalam bahasa Arab dan pengakuan mereka bahwa beliau adalah orang yang sangat fasih dalam bahasa Arab. Hatta qala al-Juwaini, sampai Imam Juwaini mengatakan huwa afsahu man nataqa bil dhat ma'al ghausihi 'alal ma'ani wa ma'rifatihi bil usul. Sampai Al-Juwaini mengatakan bahwa Asy-Syafi'i ini adalah yang paling fasih dalam menyebut kata dhat, ya, sekaligus beliau ahli dalam mengetahui makna-makna dari bahasa Arab itu sendiri dan dasar-dasar bahasa Arabnya. Ya. Tapi kenapa gitu ya, istilahnya Imam Ibrahim mengatakan ini kedudukan Syafi'i, tapi kok bisa-bisanya dia menyebutkan makna ta'ulu itu dengan makna ini gitu ya. Yang ini adalah makna yang menurut beliau ya tidak sesuai dengan bahasa Arab gitu ya. Wa taqadu, dan mereka meyakini anna makna al-ayat fankihu wahida in khiftum an yakthura iyalakum. Dan mereka meyakini bahwa perintah untuk menikah dengan satu istri itu tujuannya adalah sebabnya adalah kalau ada kekhawatiran akan memiliki banyak keluarga. Ya, fadzalika aqrab ila an tantafiya ankum kasratul iya. Dan karena itulah ya dengan menikah satu wanita itu bisa menyebabkan tidak terlalu terbebani dengan banyak keluarga. Qala Ibnu Arabi, maka Ibnu Arabi kemudian memberikan komentar ya, kullu ma qalahu Syafi'i aw qila anhu aw wasafa bihi. Ya, setiap yang dikatakan Syafi'i dalam masalah ini atau yang dikatakan tentangnya atau disifati tentangnya, bahwa kulluhu juz'un min malikin wa nubbatin min bahrihi. Ini perkataannya ini merendahkan Imam Syafi'i ya. Itu semua sepele gitu ya, hanya sebagian saja dari ilmunya Imam Malik gitu ya. Jadi apa yang mereka sifati tentang Syafi'i dari keilmuan, dari kefasihannya itu sebagian kecil saja dari keilmuan Imam Malik. Ya, wa Malik au asam'an, karena Malik itu lebih ya, lebih paham apa yang beliau dapatkan dari Rasulullah. Wa atqaba fahman, lebih baik pemahamannya. Wa aqsah lisanan, lebih fasih lisannya. Wa abra'u bayanan, lebih jelas penjelasan maknanya dari suatu bahasa. Wa abda wasfan, ya, lebih baik pensifatannya. Wa yadulluka ala dzalika muqabalatu qaulin bi qaulin fi kulli mas'alatin wa faslin. Hal itu bisa ditunjukkan ya ketika perkataannya ditentangkan dengan perkataan dari Imam Asy-Syafi'i itu sendiri. Nah, jadi ini istilahnya itu beliau tidak mengakui pendapat Madzhab Syafi'i dalam masalah ini, tapi yang jadi masalah beliau memberikan sifat kepada Imam Syafi'i dengan sifat yaitu tadi merendahkan ya, dianggap bahwa Imam Syafi'i itu ilmunya di bawah Imam Malik. Ya walaupun itu benar ya, bisa saja lah Imam Syafi'i ilmunya di bawah Imam Malik gitu ya, tapi sepertinya mengungkapkan hal tersebut kayaknya kurang layak lah gitu ya. Nah, jadi ini sikap beliau terhadap Imam Syafi'i yang cukup keras ya, kalau tadi Abu Hanifah, kalau ini Imam Syafi'i ya. Tsumma takallama ba'da dzalika an makna lafzi al. Lalu beliau kemudian menjelaskan makna al ya, yang tadi dikritik oleh beliau dari perkataan Syafi'i. Tsumma qala wal fi'lu fi kasratil ayyar ruba'i la madkhala lahu fil ayat faqad dhahabat al fasaha wa lam tanfa al-adad al-mansub biha al ikhtisas ya. Jadi beliau mengatakan ya, kalau misalnya Allah ta'ulu itu ya maknanya kasratul ayyar, maka ya harusnya fi'ilnya itu rubai, lama dokala lahu fil ayat, dan ini tidak ada ayat yang menggunakan lafaz rubai ala di sini ya, karena ala itu bukan rubai ya, ala itu sulasi gitu. Maka berdasarkan tafsir ini tadi dari Syafi'i, faqad zahabatil fasal, beliau menyindir Imam Syafi'i ya, beliau menyindir Imam Syafi'i. Kalau Imam Syafi'i dianggap sebagai ahli dalam bahasa Arab dan menafsirkan makna fala ta'ulu dengan makna ini, maka telah hilanglah kefasihannya ya, walam tanfa abad, dan tidak ada manfaatnya Imam Syafi'i sebagai orang yang paling baik menyebut kata abad ya secara khusus untuk beliau, seperti kata Imam Al-Juwaini tadi. Jadi ini artinya beliau menyindir Imam Syafi'i dengan mengatakan ilmu bahasa sudah hilang gitu gara-gara makna dari ayat ini. Nah, ini kan lagi-lagi cukup keras kepada Imam Syafi'i. Baik. Contoh lain, wandu ilahi indama ta'arrada liqauli ta'ala fil ayat al-khamisah wal 20 ya min suratin Nisa. Wa man lam yastati' minkum taulan an yankihal muhsanatil mu'minat, al-ayah itu yaqul al-mas'alatul khamisah. Nah, masalah yang kelima terkait dengan masalah wa man lam yastati' minkum taulan an yankihal muhsanat, hukum menikah ya, kalau memang belum mampu secara ekonomi gitu ya. Qala Abu Bakar Ar-Razi Imamul Hanafiyah ya fi kitabi Ahkamil Quran. Nah, ini beliau mengkritik, kalau tadi yang dikritik adalah Imam Abu Hanifah dan Syafi'i.
Nah, sekarang yang dikritik adalah ulamanya ya, ulama Syafi'iyahnya atau ulama Hanafiyahnya. Nah, di sini beliau mengkritik Abu Bakar Ar-Razi. Masih ingat ya, Akhwat? Abu Bakar Ar-Razi itu siapa? Nah, Imamul Hanafiyah di kitab di Ahkamil Quran. Nah, ya, Akhwat? Ingat nggak? Itu nama mana? Udah lupa lagi kalian. Ya, yang dimaksud dengan Abu Bakar Ar-Razi di sini adalah Imam siapa ya, Akhwat? Al-Jassas ya, Imam apa? Al-Jassas ya. Jadi Abu Bakar Al-Jassas Al-Hanafi ya, Imamul Hanafiyah berkata dalam kitabnya Ahkamul Quran, "Laisa nikahul amah darurah." Ya. Jadi menikahi budak itu bukanlah kondisi darurat. Di anab darurah ma yaqafu minhu talafin nafsi. Karena kondisi darurat itu adalah kondisi yang membuat jiwa manusia terancam, atau talafi udwin atau anggota tubuhnya terancam ya. Walaysa fi mas'alatina syai'un min dzalik. Nah, padahal menikahi budak itu tidak ada kaitannya dengan jiwanya tadi. Maka ini bukan masalah darurat, ya. Qulna. Nah, lalu kemudian kami katakan, kata Ibnu Arabi, hadza kalamun jahil. Nah, ini ya. Jadi beliau memberikan sifat kepada Ibnu Arabi kepada Al-Jassas ya dengan ungkapan kalamun jahil. Ini perkataan orang bodoh, bimanhaj syara' ya, dengan kaidah-kaidah syariat. Au muttahakam la yubali bimawaridil qaul, atau orang yang hanya mengklaim saja tapi dan tidak diakui perkataannya. Nah, ini mutahakam ya. Orang yang hanya sekedar klaim. Nah, ini kan sifatnya juga cukup keras ya. Nahnu lam nakul innahu hukima aw nahnu lam nakul innahu hukmun nita bid darurah aw nita bid darurah. Kita tidak mengatakan bahwa hukum menikahi budak itu konteksnya darurat. Innama qulna innahu hukmun ala qabir ruqsa al makruna bil hajah. Tapi menikahi seorang budak itu adalah hukum atas dasar ruqsah ya, yang dasarnya adalah hajah bukan darurah ya. Walikulli wahidin minhum hukmun yahtassu bihi. Dan setiap hukum itu atau setiap keringanan itu bisa berlaku apakah atas dasar darurat atau hajah gitu ya. Tidak mesti atas dasar darurat, bisa jadi atas dasar hajah. Wa halatun yu'tabaru fiha. Wa man lam yufarriq baina ad-darur wal hajah allati takunu ma'aha rukhsah fala ya'ni bil kalami ma'ahu fa innahu mu'anidun aw jahil. Maka barang siapa yang tidak bisa membedakan antara darurat dengan hajah dalam persoalan-persoalan rukhsah, maka hakikatnya dia itu termasuk mu'anid yang menentang kebenaran atau jahil atau bodoh ya. Wa taqriru dzalika it'abul linnafsi inda man lam yantafi bihi, dan menjelaskan hal ini memberatkan jiwa bagi mereka yang memang tidak bisa mengambil manfaat darinya. Jadi beliau mensifati Al-Jassas dengan sifat jahil, mu'anid ya, layan tapi ya, tidak bermanfaat penjelasan ini dan seterusnya gitu ya. Ya, fa'anta tara min hadhihi al-amthila kulliha. Adalah bagaimana sikap keras Imam Ibnu Arabi terhadap lawan mazhabnya. Anna rajula laisa aqal lisan, bahwa Imam Ibnu Arabi termasuk ya lisannya tidak afif ya, lisannya itu tidak halus lah untuk tidak bisa menahan diri untuk tidak mencela mazhab yang lainnya. Malah imam kepada para imam-imam ya, Abu Hanifah, Syafi'i ya, wala ma'a atba'ihim, bahkan termasuk kepada murid-murid mereka atau pengikut mereka seperti Al-Jassas tadi. Wa hadhihi dhahira min dhawahir ta'assub madhhabi, dan inilah salah satu tanda-tanda ta'assubnya seseorang kepada mazhab tertentu ya, alladzi yaqudu sahibahu ila ma la yaliqu bihi, yang membuat seseorang akhirnya melakukan sikap-sikap yang kurang layak ya, wa yadfa'uhu ila al-khurud an hadil laqafati wal qiyasa, dan mengeluarkannya atau membuatnya keluar dari sikap-sikap lembut ya terhadap perbedaan di antara para ulama ya. Nah, ini sikap ta'assubnya Imam Ibnu Al-Arabi ya. Kemudian masail ya, masail tafsiriyah nih, masail tafsiriyah yang dikaji oleh Syekh Az-Zahabi terhadap tafsir Ibnu Al-Arabi. Yang pertama adalah ihtikamuhu ila lughah, bahwa Imam Ibnu Al-Arabi juga menjadikan bahasa Arab ya sebagai fondasi dasar tafsirnya. Tsumma innal muallif rahimallahu katsiran ma yahtakimu ila lughah istinbatil ma'ani. Kita dapati bahwa Imam Ibnu Arabi banyak sekali yang menggunakan pendekatan-pendekatan bahasa dalam melakukan proses istinbat atas makna-makna atas ayat ya. Wafil kitab min dzalika amtsilah katsira yumkinu ruju' ilaiha bisuhulah. Bagi yang mau mengetahuinya, ini banyak contohnya dalam tafsir beliau, silakan bisa merujuknya. Jadi artinya Imam Ibnu Arabi ya seorang sosok yang juga ahli dalam bahasa Arab dan banyak merujuk bahasa Arab dalam menafsirkan ayat-ayat ahkam ya. Ini yang pertama. Yang kedua, karahatuhu lil Israiliyat. Nah, beliau sangat benci sekali atau sangat tidak senang ya dengan riwayat Israiliyat. Maka kita akan dapati dalam tafsirnya ini ya beliau sangat minim sekali menyebut Israiliyat ya. Kama annahu syadidun nafrah minal khawf.
ya beliau sangat nafro itu kan meninggalkan, menjauhi ya terkait dengan riwayat Israiliyat di dalam tafsirnya. Nah, misalnya walidzalika indama ta'arrada liqouli ta'ala fil ayati as-sabi'ah wa sittin ya. Misalnya seperti beliau menafsirkan surat Al-Baqarah ayat 67 ya. Innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah najiduhu yaqulu al-mas'alah tsaniyah. Nah, kita dapati beliau menafsirkan fil hadis an Bani Israil. Ayat ini berbicara tentang Bani Israil. Ya, nah beliau mengomentari nih riwayat-riwayat tentang Israiliyat ya. Kasura istirsal ulama fil hadis anhu fi kulli thariq. Dan kita dapati ya banyak ulama yang bermudah-mudahan istirsal ya dalam meriwayatkan Israiliyat terkait dengan kisah-kisah mereka dalam Al-Quran. Padahal waqad sabata an Nabi SAW, padahal Nabi telah bersabda, annahu adqal ya haditsu an Bani Israil wala haraj ya, riwayatkanlah dari Bani Israil itu ya tidak ada masalah. Tapi makna hadzal khabar ya, namun yang dimaksud dalam hadis ini al hadisu anhum bima yukhbiruhum an anfusihim wa qasasihim la bima yukhbiru nabihi an ghairihim, yaitu hadis ini berbicara tentang bahwa Rasul membolehkan ya menginformasikan tentang mereka kalau mereka membicarakan tentang diri mereka gitu ya, atau tentang kisah-kisah mereka, bukan tentang selain mereka gitu ya. Nah, Israiliyat itu mencakup tentang mereka dan tentang selain mereka gitu ya. Di anna ikhbaruhum an ghairihim muftaqira ilal adalah, karena menginformasikan atau meriwayatkan informasi tentang selain mereka yang datang dari mereka, muftaqira ilal adalah, dibutuhkan adanya sifat adil bagi yang menginformasikan. Nah, padahal ahli kitab kan tidak punya sifat adil. Nah, itu maksudnya. Wastubut ila muntahal khobar, dan juga memastikan validasi khobarnya yang mereka informasikan. Wa ma yukhbiru nabi an anfusihim, adapun apa yang mereka informasikan tentang diri mereka, nah maka inilah yang dimaksud oleh Nabi, fayakunu min babi iqraril mar'i ala nafsihi au qaumihi bahwa a'lam bidzalika. Maka ini termasuk dalam bab pengakuan tentang dirinya sendiri atau tentang kaumnya, dan mereka lah yang paling tahu tentang diri mereka sendiri. Ya, wa idza akhbaru an syar'in lam yalzamhu qabuluhu, ya meskipun mereka menginformasikan tentang syariat yang tidak harus kita terima karena memang tidak bertentangan dengan syariat kita. Jadi yang dikritik oleh Imam Ibnu Arabi di sini ya, akhwat, ya, rawi-rawi Israiliyat itu kadang meriwayatkan Israiliyat juga bukan terkait dengan diri bukan terkait dengan kisah-kisah ahli kitab itu sendiri, tapi malah kisah-kisah lain yang nggak ada kaitannya dengan ahli kitab, tapi dianggap Israiliyat karena berbicara tentang kisah umat terdahulu. Nah, itu yang dikritik oleh beliau. Kalau ahli kitab hanya membicarakan diri mereka sendiri, nah itulah yang dimaksud dengan sabda Nabi haditsu an Bani Israil wala haraj ya. Fi riwayat Malik dan Umar radhiyallahu anhu. Nah, beliau kemudian mendasarkan ya sikapnya ini kepada riwayat Imam Malik dari Umar bin Khattab, di mana Umar berkata, "Ra'ani Rasulullah SAW wa ana amsiku mushafan qad tasharramat hawashihi." Ya, Rasulullah SAW melihatku dalam kondisi aku memegang satu mushaf yang telah lapuk gitu ya. Qala, lalu Nabi bertanya kepada Umar, "Ma hadza, apa ini?" Lalu Umar mengatakan, "Juz'un minat Taurat." Ya, sebagian dari Taurat ya Rasul. Faghadiba. Lalu Rasul marah dan berkata, "Wallahi law kana Musa hayyan ma wasi'ahu illa tibai." Demi Allah, kalau seandainya Musa itu hidup, maka tidak ada cara lain kecuali beliau harus mengikuti ajaranku. Jadi Rasulullah marah kepada Umar karena membaca Taurat ini tadi. Ya. Nah, ini dalil bahwa yang dimaksud dengan Rasul membolehkan meriwayatkan Israiliyat kalau mereka sendiri menceritakan tentang diri mereka, bukan kita yang kemudian mencari-cari informasi tentang mereka. Baik. Ini sikap beliau terkait dengan Israiliyat. Yang ketiga ya, nafratuhu minal ahadits dhaifah. Nah, beliau juga bersikap keras ya terhadap hadis-hadis yang lemah ya. Kadzalika Najid Ibnu Al-Arabi syadidan nafrah min ahadits dhaifah wa huwa yuhadziru minha. Bahkan memperingati ya orang-orang untuk tidak mengambil hadis dhaif fi tafsirihi. Ya fayaqul li ashabihi ba'da an bayyana dha'fal hadis. Nah, di mana beliau berkata ya kepada ashabnya, murid-muridnya, setelah menjelaskan dhaifnya hadis ya al-qail bi anna Rasulullah, yang mana diriwayatkan bahwa Rasulullah SAW itu tawaddu amarratan, ya berwudu hanya satu kali, waqal, lalu beliau mengatakan wa hadza wudu'un la yaqbalullahu shalah illa bihi. Ini adalah wudu yang Allah tidak menerima salat kecuali dengannya. Ya, jadi ada hadis begini ya, Pak. Ada hadis di mana Rasul mengatakan wudu itu kalau sekali sudah cukup karena dengan itu Allah akan menerima salatnya. Wa tawaddu amarratan marratain, adapun yang berwudu dua kali, maka Rasulullah mengatakan man tawaddu marratain atahullahu ajrahu marratain. Allah akan berikan pahala 2 kali lipat. Tsumma tawaddu salasa. Lalu ketika ada yang berwudu 3 kali, Rasul mengatakan hadza wudu'i wa wudul anbiya min qabli. Ini adalah wudu dan wudu para nabi,
wudu Ibrahim, wudu Abi Ibrahim dan wudu ayahku Ibrahim. Ya, yaqulu lahum ba'dama bayyana dha'fa hadzal hadis. Maka Ibnu Al-Arabi mengatakan hadis tentang masalah ini, ya wudu sekali itu adalah standar sah, wudu 2 kali itu adalah pahalanya berlipat ganda, wudu 3 kali wudunya para nabi ya. Hadis ini kata beliau setelah menjelaskan bahwa hadis itu dhaif, wa qad alqaitu ilaikum wasiyati. Nah, beliau berkata kepada murid-muridnya, aku telah sampaikan wasiatku fi kulli waraqah wa majlis. Pada setiap tulisanku dan setiap majelis ilmuku, alla tashtaghilu minal ahadits bima la yasihhu sanaduhu. Yaitu janganlah kalian menyibukkan diri dengan hadis-hadis yang sanadnya itu tidak sahih. Nah, ini perkataan beliau ini menunjukkan bahwa beliau sangat keras sekali terhadap hadis-hadis yang dhaif. Ya, dalam banyak momen beliau mengingatkan hal tersebut dalam tulisannya ataupun dalam majelisnya. Nah, ini sikap beliau terhadap hadis dhaif. Artinya ya apa? Dalam kitab tafsir Ahkamul Quran ini ya kita bisa simpulkan cukup bagus kalau kita misalnya mengambil hadis-hadis yang ada dalam kitab ini, karena kitab ini berisikan hadis-hadis yang sahih dan ditinggalkan hadis-hadis yang dhaif. Hadza wal kitab matbu'un fi mujalladaini kabirain. Kitab ini dicetak ya dalam jumlah 2 jilid besar, mutadawilun bain ahli ilmi, dan juga banyak dikaji oleh para penuntut ilmu. Artinya kitab ini juga salah satu referensi di antara referensi tafsir fuqaha khususnya dari kalangan mazhab Maliki. Hadza tafsir Ahkamul Quran li Ibni Al-Arabi ya dari mazhab Maliki.